Ya, mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya mau jelasin tentang REST API sama Flutter ya. Untuk REST API sama Flutter sendiri, paling nggak kita tahu dulu REST API itu apa gitu kan. Jadi untuk REST API sendiri itu, tadi aku cari yang lebih simpel lah gitu. Cari aja di sini, di Medium ini lumayan mudah dipahami gitu kan. Jadi dia ada API, terus nah fungsinya apa? Fungsinya itu dia untuk menghubungkan dua service gitu kan. Contoh kayak kita punya database, punya service gitu kan, punya backend lah gitu. Nah, cara ngubungin data backend tadi ke klien itu kayak aplikasi Android, aplikasi iPhone, gitu, aplikasi Windows, ataupun web itu kan dia kita sebut klien kan. Jadi datanya nggak di klien, tapi datanya itu ada di server gitu. Nah, bagaimana kita mengolah data itu lewatnya REST API gitu. Jadi kalau di sini dia memahaminya itu kayak SAP itu dia memungkinkan para developer untuk mengintegrasikan dan mengizinkan dua aplikasi yang berbeda secara bersamaan untuk saling berhubungan gitu. Atau dia saling bertukar informasi lah gitu ceritanya. Nah, makanya dibutuhkan si API ini gitu. Ada API di sini. Nah, jadi kalau kita mau integrasi antara Flutter dengan backend, ya kita butuh REST API-nya ceritanya. REST API-nya. Nah, di REST API sendiri, oh ya ini kenapa di urutan roadmap saya itu setelah widget itu ada REST API terus local database gitu karena apps itu dia bisa interaktif ataupun bisa dipakai itu kalau kalau sudah berhubungan dengan data. Nah, data itu diolah atau disimpan itu ada di server gitu, server atau di database di server. Kalau di server itu di lokal gitu. Makanya, nah kalau yang di server itu kita hubungannya pakai REST API. Kalau di lokal kita hubungannya pakai semacam local storage kan kayak gitu. Nah, jadi setelah kita paham dat basic, habis itu kita paham Flutter basicnya gitu kan, Flutter basic kayak kemarin udah sampai ke state management basic juga. Nah, kita masuk bagaimana kita mengolah data itu gitu kan. Jadi nggak statik aja gitu, statik aja di handphone gitu. Nah, untuk REST API sendiri di sini saya pakai terapi. Barusan aku install terapi di DigitalOcean ini. Jadi kita punya DigitalOcean sekarang ada kredit di dua ratus ribu $200 gitu kan. Jadi tadi saya install terapi di sini, terus saya bikin kontennya di sini. Jadi di kalau terapi enak kita bisa ngebuat apa itu collectionnya. Tadi aku bikin collection medical, di sini saya bikin data satu paracetamol. Nah, kalau sudah jadi seperti ini itu apa kita bisa ceknya di Postman ceritanya. Nah, di Postman ini. Jadi tadi aku udah nambahkan satu, dia ada di paracetamol. Jadi pertama setelah kita tahu nih apa, oh, kalau mau REST API berarti kita butuh API-nya tuh. Nah, berarti kita harus cari nih atau kita pastiin kita punya API-nya gitu, punya punya collection API-nya lah. Habis itu kita cek aja paling gampang itu di Postman gitu kan. Maksudnya tapi kalau kalau mau integrasi langsung sekarang juga ada yang itu kan di mana itu pakainya yang ini. Thunder ini juga sama aja gitu. Contoh kayak di sini saya nyuruh request nih, saya masukkan ke sini. Nah, ini pun sama ini hasilnya kan. Nah, ini hasilnya. Seperti itu. Oh, sudah dapat nih responnya. Berarti endpoint ini tuh running nih, bisa bisa kita pakai, bisa kita olah untuk kita integrasiin ke aplikasi kita gitu kan ceritanya. Nah, setelah tahu, setelah siap nih, oh API-nya udah siap, terus apa? Tugasnya udah siap, tugasnya apa? Oh, bikin CRUD. Berarti kita bikin CRUD-nya ini gitu. Oke, ini kan get kan. Kalau postnya gimana? Kita coba bikin request dulu di sini. Kita pakai post. Kita coba pakai ini. Terus post. Nah, post itu dia butuh body. Bodinya itu pakainya apa? Pakainya JSON nih. Oke, udah JSON format nih. Nah, terus formatnya apa? Kayaknya format pakai ini bisa. Coba. Di sini JSON cuman sampai sini aja. Oke. Ini ya ini. Nah, contoh ini obat. Yang kedua apa ya? Paramex gitu ya. Paramex stok harganya berapa? Harganya 12.000 contoh. Obat 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 apa ya? Obat tablet gitu ya, obat tablet. Nah, kita coba send gini, masuk enggak dia? Oh, missing validation pair. Data. Oh, dia minta gini.
Kalau di Strap itu uh, lagi ya. Iya, dia minta minta seperti ini ada datanya. Nah, ini udah masuk. Nah, kita coba cek. Jadi nanti ada dua nih, udah punya dua data di sini. Oke. Berarti di posnya udah siap nih. Apa itu namanya? Metode posnya siap gitu. Nah, kalau update gimana nih update gitu? Kalau update itu kalau nggak salah di sini ini. Terus kita contoh di sini ada dua, jadi dua kan. Nah, kita ganti harganya nih gitu. Ya kita coba bisa ini nggak duplikat duplikat tuh nggak bisa. Buat baru di sini new ini untuk update-nya. Terus coba pakai sini. Pakainya apa? Update itu dia put ya. Oke, put. Terus bodinya kita kasih JSON. Harganya kita ganti 15.000 gitu kan, contoh. Nah, udah jadi nih. Nih. ID 2 dia udah di 15.000. Kita cek lagi nih di sini di gate-nya. Ini kan tadi 2 masih 12.000 nih. Kita send udah di 15.000. Oke, berarti update-nya udah jalan nih, API update-nya. Sekarang API untuk delete nih kan gitu. Ini kan CRUD ya, get update delete. Oh, ini dulu apa itu? Get tapi yang single gitu. Oke, coba ya get tapi single. Coba get tapi single kalau nggak salah gini. Nah, desain. Nah, ini dapat nih. Cuma dapat satu data doang nih gitu kan, single ceritanya. Oke, kalau delete-nya kita bisa pakai seperti ini. Terus nomor dua contoh kita delete. Pakainya apa? Di sini pakainya itu metodenya pakai delete. Sini. Coba kita cek. Nih, ya nih, ada seperti ini kita cek nih, beneran nggak kehapus nggak? Nih, bener ya nomor duanya hilang nih. Berarti untuk FT-nya CRUD ini udah siap ceritanya, udah siap nih datanya di sini. Nah, data yang kita inputkan tadi lewat sini itu, contoh kita add lagi ya di sini. Medical dua ini add ya, add, ini post. Nah, ini post. Ya, postnya kita tambah lagi parameter ini. Mix apa? Mixa grip, mixa grip mau usaha grip begini. Nah, kita cek lagi gate-nya ada dua ya. Nah, kita cek di sini di apa itu CMS API-nya ada nggak datanya gitu. Nih, bentar. Oh, belum masuk. Oh, ini nih sini. Nih, udah masuk ya. Udah Mixagrip ada paracetamol gitu dan dia ada dua. Jadi yang kita masukkan lewat Postman itu juga akan masuk ke dalam sini ceritanya. Ke mana itu ke servisnya si terapi karena terapi di sini kita jadikan sebagai service backend-nya ceritanya backend-nya. Database pun di situ. Jadi datanya ada di sini. Selama kita input kita lewat Postman atau kita lewat REST client seperti ini, Thunder client seperti ini lancar berarti API ini udah siap nih untuk kita integrasikan ke Flutter gitu. Oke, setelah itu kita baru masuk ke Flutter yang mana Flutter ya. Bentar, Flutternya di oh iya ini Flutternya di sini. Oke. Nah, ini ya teman-teman. Oh ini masih kosongan nih, belum belum ada projectnya. Karena kita mau benar-benar dari awal ya ceritanya. Oke, kita coba di sini FIC ya. FIC kita select di sini projectnya apa nih? Projectnya FIC REST API gitu ya. REST API. Oke, terus pertama apa yang kita buat pertama karena REST API-nya ada dua apa dua paket yang umum dipakai satu HTTP atau DIO. Di sini saya langsung pakai DIO aja karena eh, leb- kita mending langsung belajar pakai DIO karena kalau project kita itu walaupun ringan ataupun berat itu nanti akhirnya tetap pakai DIO gitu. Karena DIO ini kayak udah seperti HTTP tapi sudah lebih advance gitu ceritanya. Fiturnya udah lebih lengkap gitu. Oke, caranya gimana? Seperti biasa, seperti ini. Dio, oke, udah masuk, nanti dia ada di sini. Dio, nih ada masuk sini ya. Oke, ini saya gedein, saran ini ya. Oke, terus seperti biasa di sini, aku hapus komennya. Kita coba running dulu. Sini nah, kalau pengen emulatornya ini, kalau ada di atas, kok ada settingnya ya? Bentar, saya pakai emulatornya.
tiga aja deh. Pengen ini selalu ada di atas, kita bisa pakai motor on top ini, jadi dia akan di atas terus. Oke, terus kita running aja. Ini bisa, ini udah coba. Oke, pertama kita buat dulu halaman homepage-nya. Jadi homepage ini nanti isinya langsung nulis data tadi itu aja ya. Jadi di sini pakai home page.dat, dat sini. Nah, ini kita kasih kelas stateful ya. Kita pakai apa itu ekstensinya Mas Denny itu pakainya STF kalau nggak salah tadi cek. Nah, ini stateful ini ya kan STFL STF aja udah. Ya, di sini ada tulisannya nih. Ini dia ngebut nih ini bilangnya kan ngebut. Oke. Itu bener ngebut nggak kita enter nih. Nah, terus kasih nama aja kan home page. Untuk extension ini kan teman-teman udah sering belajar kan kemarin sama Mas Denny. Oke, ini homepage-nya udah, jadi kita tinggal daftarin di sini homepage-nya sini. Homepage ini dihapus aja nggak apa-apa. Oke, kita simpan. Nah, udah di dashboard ya. Dashboard kan ini ya teman-teman. Dashboard di sini kita udah, oke, udah punya kelas sendiri nih ceritanya. Oke, terus karena home-nya ini saya pengen datanya data list ya, data list. Jadi nanti data yang di sini ini list yang kita coba. Oh, di sini bisa tadi pakai Thunder ya, mana Thunder? Hilang Thundernya ya? Oh, tadi. Nah, yang ini yang Get Thunder itu tadi yang ini. Ini. Nah, yang ini. Nah, ini. Pengen datanya yang ini satu, dua. Nanti masuk masuk di sini. Pengennya seperti itu. Oke. Sekarang gimana? Kita bikin desainnya dulu. Ya. Saya pengen desainnya dulu. Desainnya dulu. Jadi bodinya saya mau ganti dengan list view ceritanya. Bodinya saya pengen ganti dengan list view. Single scroll view-nya aku hapus. Terus eh, pakai ngebut nih, saya pengen pakai ngebutnya Mas Denny nih. Saya baru kemarin apa itu nyobain gitu. Mas aku pengen nyobain gimana caranya? Cobain aja Mas. Aku lihat di sini gampang nih cara cara kita belajarnya gitu. Dia udah ngasih tahu kayak konteks itu seperti seperti ini gitu. Nah, di sini tadi aku pengen bikin list ceritanya. Jadi tinggal list, apa-nya list list builder ya mungkin ya pakainya ya. Coba list builder. Nah, terus kita simpan kita Ctrl S. Nah, udah jadi nih ceritanya. Nih, bener-bener ngebut nih. Ini kalau saya ngetik ngetik manual, mungkin nggak selesai nih 1 jam. Coba. Nah, ini udah ngebut nih, bener-bener ngebut. Oke. Jadi kalau mau nanya ini kenapa bisa begini? Nah, kayaknya di sebelumnya udah dijelasin sama Mas Denny ya. Jadi apa itu? Saya pakai list view builder ya, dengan datanya 3 ini udah fix terus, terus ada singletnya dan bla 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 ini nanti bisa di edit sendiri teman-teman gitu. Isinya cup. Oke, ini untuk desainnya udah jadi nih desainnya. Tinggal bagaimana kita memasukkan data tadi itu, dua data yang di medical itu ke sini gitu kan. Nah, mungkin kalau pengen langsung apa REST API-nya di kelas ini pun bisa, tapi kita coba pisah aja gitu. Jadi saya bikin namanya network manager gitu ya. Walaupun nggak standarnya, cuma yang penting kita paham tentang penggunaan REST API-nya gitu. Terus ya, nah, gini, terus kita bikin aja network manager gini. Biasa kita itu bikin kelas ya. Besok kayaknya ada pembahasan tentang OP mungkin ya dari Mas Indra. Oke, seperti ini kita bikin kelas network manager ya kan. Nah, terus di sini. Nah, nanti semua semua apa tuh namanya itu semua proses videonya kayak post get nanti ada di kelas ini cerita. Oh ya sebelum ke sini kita harus membuat model ini ya, model responnya dulu nih ceritanya. Nah, model responnya caranya gimana bikinnya? Nah, itu di sini katanya sudah ada di mana itu di Thunder ini sebenarnya katanya sudah ada cara generate-nya gitu kan. Ini ada di sebelah sini. Nah, ini udah jadi nih. Ada nih ternyata di sini 1000 ini. Tapi ini untuk
to string apa itu namanya from JSON to JSON-nya itu kayak belum dibikinin nih. Jadi saya coba pakai yang biasanya aku pakai itu namanya QuickTab ya teman-teman. Coba ya QuickTab dat atau mungkin dari sini pun ada nih di ngebutnya Mas Denny itu kayaknya ada yang dibilang. Cuma aku belum nyoba nih. JSON to dat ini coba. Nanti kita coba dua-duanya ya. Kita coba pakai ini dulu. Nah, ini biasanya kita gede. Anda copyin biasanya di sini. Tadi yang respon saya copy, terus di sini saya ganti namanya responnya siapa medical ya, medical model gitu. Copy medical model, itu udah jadi nih semuanya. Nah, kita bisa udah jadi kelasnya ya kan, terus factory-nya juga jadi, from JSON-nya sudah ada, to JSON-nya juga ada kan. Terus datum ini tuh kayak perdatanya sebenarnya, perdatanya juga sudah ada, atributnya juga per atributnya sudah jadi, terus nanti konversinya juga sudah jadi di sini semua. Nah, sampai ke paginasinya pun sudah jadi ya teman-teman. Nah ini kita bisa langsung copy gitu. Copy, terus kita masuk ke sini, folder kita lagi, di sini coba kita bikin, biar nggak bingung kita kasih model aja ya, model. Oke, terus kayak tulis kita aja ya, jadi biar nggak bingung. Oke, terus modelnya saya bikin di sini medical model ini, dot ini. Oke, terus kita kopas di sini. Nah, karena di quick tab-nya itu dia belum null safety, kita harus handle ini secara manual ceritanya. Untuk di untuk bisa kita pakai gitu ceritanya. Karena di quick tab dia belum null safety, sedangkan di tempat kita sudah null safety gitu. Nah, kayak kayak ini nih. Medical ini, oh, pertama saya pengen datumnya dulu nih. Datumnya saya pengen biar namanya itu lebih manusiawi ya. Datumnya itu kan kita medical kan namanya. Jadi medical gini doang. Medical data kita sesuaikan dulu namanya, benerin dulu namanya, biar nanti enak. Oke, medicalnya udah semua. Nah, yang merah-merah seperti ini kita kasih ini aja, apa tuh namanya, required semua aja nih. Ini namanya. Nah, ini kita kasih required ceritanya. Caranya gimana? Eh pakainya shift alt atau kalau di Mac shift option, tinggal di sini nanti tinggal final gitu. Required, required, required. Jadi pokoknya dianggap ini pasti ada data, harus harus ada datanya. Makanya dia udah nggak error lagi gitu kan. Karena ketika kelas ini di apa itu di initiate itu wajib ada datanya. Nah, seperti ini juga kita bisa langsung gini required ini kan. Terus ini pun sama. Kita langsung aja kasih required. Nah, udah. Bawah lagi ada tinggal satu ini required sama di sini. Oke, nih udah normal nih ceritanya. Untuk kelas model kita udah bagus nih, udah jadi nih, wah kelasnya jadi nih. Terus juga aja nggak apa-apa. Nah kalau kita nggak mau pakai yang kelas ini bisa kita nggak bisa pakai itu, sebenarnya bisa. Masalah itu kita coba error, ya error. Jadi kita beneran pakai yang nanti kita pakai dari factory aja gitu. Kalau ini kan dia langsung langsung di medical from JSON itu udah bisa gitu ceritanya. Kalau sudah paham tentang JSON, serialization sama deserialization nanti paham memahami ini gitu. Cuman kita tutup-tutup aja, kita lewat sini aja nanti. Oke, di sini untuk modelnya sudah jadi nih. Nah, berarti kita udah siap nih masuk ke sini ceritanya. Siap di sini. Nah, kalau kita kemarin belajar OOP kan, belajar OOP itu kan ada namanya kelas, ada namanya konstruktor kan ceritanya. Nah, kalau kita pengen langsung apa itu namanya manggil nanti kelas ini dipanggil terus dionya itu aktif itu bisa juga dengan cara gini sebenarnya. Kayak di sini aku punya punya apa itu dio LED dio, terus di sini ada dio gini. Terus di sini kita punya kontraktor network manager gini.
Nah, seperti ini, view sama dengan view. Kayak ini bisa nih. Jadi ketika ini plat ini dipanggil, otomatis video ini pasti sudah nge-initiate si Dio ceritanya seperti itu. Itu sebenarnya seperti ini bisa. Nah, jadi kalau seumpama nih di sini kita ada future apa kayak future medical model gitu ya. Medical model gini terus di sini ada get all gitu. Get all. Ini ada asing biasanya. Pakai asing karena nanti di dalam kita ada proses itu. Nah, jadi kan ini dia butuh return ceritanya dia butuh return. Nah, di sini nanti kita bisa tinggal kayak Dio white Dio apa gitu. Jadi kayak oh ya Dio get dan lain-lain gitu. Nah, di sini si Mas Denny pun udah bikin ya, udah bikin HTTP Dio kemarin bilang Mas kita udah bikin HTTP Dio gitu. Coba ya kita cek eh HTTP Dio. Oh Dio ya. Dio get contohnya. Dio get. Nah, udah dibikinin sama Mas Denny nih cerita. Dio get udah ke get gini cerita. Cuman dia langsung Dio-nya taruh di sini gitu kan. Jadi dia initiate di sini gitu. Kalau di sini kan kita sudah initiate di awal gitu. Sebenarnya fungsi enaknya apa? Enaknya seumpama kita ada konfigurasi di sini tuh kita nggak perlu nambahin lagi di sini. Kan di sini kita bisa nambah banyak hal kan di sini. Optionnya lah, optionnya bisa kita isi gitu. Nah, cuman karena kita nggak isi, kita bisa langsung dari sini gitu. Nah, untuk base URL ini bisa aja taruh di sini juga nih kayak string base URL gini pun bisa nih di sini. Base URL, base URL-nya apa? Base URL-nya itu yang tadi di sini. Base URL-nya ini oh, sampai medical bisa. Oh iya, API aja sampai API. Kalau di sini base API-nya kayak gini. Ini base API-nya di sini. Nah, terus kita bisa pakai di sini. eh, ini kita pakai underscore dio get. Di sini kita bisa pakai ini base URL slash medical. Oke, medical. Nah, respon ini saya pakai Venn aja. Respon. Ada respon ini tuh sebenarnya sudah dapat nih data ini. Data ini sudah dapat nih. Data ini semua udah dapat. Nah, kalau datanya udah dapat, eh, dia kita bisa langsung return gitu. Return medical model from from JSON ya. JSON-nya itu dari apa? Dari respon titik data. Kayak gini dah. Jadi from JSON dia ambil dari nah, JSON seperti itu. Jadi ini udah dapat nih data semuanya gitu ceritanya. Nah, cara buktinya gimana? Oke, ini berarti ini get all-nya udah jadi nih ceritanya kan. Nah, kita masuk ke sini, terus di dalam sini kita buat dulu function untuk ambil data itu. Contoh kayak di sini kan kita butuh list yang akan kita tata di sini gitu kan. Berarti kita buat aja list. Listnya apa? Oh, listnya medical gitu kan. Medical, medical, oke, listnya medical, terus medical ini aja kita kasih kosong dulu aja, kasih kosong dulu. Oke, terus aku butuhnya future void gitu ya. Future void refresh gitu ya. Eh, refresh data contoh ya. Refresh data iniin karena dia future dia butuh asing ya kan. Lalu di sini nah biar ketika dia nunggu datanya selesai untuk dimasukkan ke sini ada loadingnya, kita juga bikin yang namanya ball is loading ya. Loading di sini kita kasih false saja. Nah, di sini ketika ketika masuk kita set dulu aja. Set kita isi is loadingnya itu dengan true. Setelah itu medical listnya itu kita pakai ini. Seperti contoh kayak panel data sama dengan white pakainya network manager ini terus get all. Nah, get all ini udah dapat nih ceritanya kan. Terus medicalsnya itu kita sama dengan data titik titik data. Nah, berarti ini apa ini? Ini result aja biar nggak ada time.
Oke. Nah, setelah itu baru kita set state-nya is loading sama dengan false. Oke. Udah dapat nih ceritanya. Si medicalsnya udah ada datanya. Kita coba masukin ke dalam sini, ke dalam builder ini ya, builder ini. Nah, untuk itemnya kita nggak pakai ini, tapi pakainya langsung pakai si medicals tadi, medic medicals. Kok nggak nyambung sih? Medical dot length. Nah, dot length ini. Terus item buildernya kita pakai untuk leadingnya kita nggak perlu karena nggak ada ya. Nggak ada apa itu namanya, nggak ada gambarnya kita langsung pakai title aja di sini. Title-nya, tag-nya kita pakai nama obatnya. Nama obatnya berarti kita pakainya medical, terus kita pakai index ya kan. Jadi medical pertama, terus kita pakai atribut, terus yang nama name. Nah, kayak gini. Ini dia cons nggak mau karena di sini kayaknya ada cons sedikit. Oh ini. Nah, subtitlenya kita pakai description-nya aja. Oke, description di sini ada medical, index, atribut, titik, description. Invalid karena ada konstan. Kita simpan. Ah, jalan nggak ini? Kita reload. Oh, ya bisa karena si refresh ini belum kita masukkan ke dalam init state gitu. Nah, init state dulu, terus taruh di bawah sini. Beri nama refresh data. Oke, kita reload. Nih, udah masuk ya. Ada paracetamol, obat, Xagrim. Nah, biar loadingnya tuh kelihatan, di bodinya kita kasih kondisi. Ya kan tadi kan belum kita kasih kondisi. Kayak is loading, kalau dia lagi loading, kita kasih biasanya kasih di center ya, center. Aku belum belajar, belum tahu apa itu, belum lihat yang center ngebutnya gimana. Cuman ini kecil nggak usah ngebut-ngebut nggak apa-apa. Center terus pakainya circular circular progress indicator biasa. Oke, ini nah, ini kita pakai cons. Oke, cons. Oke, kalau kita reload, nah dia nanti akan ada reload sebentar, terus dia munculin. Nah, ini dah jadi nih, ceritanya untuk gate-nya udah jadi. Gate-nya udah jadi. Kalau mau beneran ini ambil dari database, kita coba masukinnya lewat ini ya, lewat Thunder lagi kayak tadi. Kita post nih. Kita coba post apa ya namanya ya? Mungkin Rhinos gitu ya. Rhinos harganya berapa? 21.000 gitu. Stoknya 50. Obat radang. Oke, kita simpan. Kok simpannya gini. Kita send, klik, masuk. Kita reload lagi. Nih, sd tiga ya, sd tiga ya. Jadi ini udah ambil dari SFI ceritanya lewat data tadi. Oke, ini untuk gate-nya udah jadi nih ceritanya. Untuk gate-nya udah jadi. Nah, sekarang kita coba nambahnya lewat ini. Ini aku nambah ini belum praktek apa itu namanya itu. Belum uji coba. Moga aja ini apa ya. Nggak kelamaan ya. Oke, untuk add-nya kita coba pakai scaffold-nya kita kasih kasih apa itu namanya di sini itu floating ya. Oke, kita pakai floating button terus pakai floating button. Tadi aku mau nanya sama Mas Denny nih, Mas floating buttonnya ngebutnya apa gitu? Terus cari-cari belum ketemu. Oke, on press ini. Terus child kita pakainya icon add. Oke, kita save. Iya, udah ada di sini ya teman-teman ya. Oke. Terus ketika kita add nanti akan muncul di sini aja apa itu kayak halaman formnya, form add-nya gitu ya. Oke. Kita bikin aja di sini void form data gitu ya. Kita Nah, di sini tadi aku udah nyari nyari ngebutnya punya Mas Denny itu untuk dialog ya. Ketik dialog, dialog yang confirm aja, yang confirm enak. Kita simpan aja. Ini kasih asing. Oke.
kita simpan. Oke, udah ya, udah jadi nih. Ketika di add ini, kita bisa di sini pakai form data. Kita simpan, kalau kita diklik, oh, udah muncul nih. Kalau saya ngetik manual kan nggak tahu nih berapa menit, mungkin 3 menit lah. Ini 3 detik jadi gitu kan. Bener-bener kilat sih gitu kan. Tadi aku, aku kemarin tuh aku nanya sama Mas ini, Mas, cara belajarnya gimana gitu. Pakai ini Mas, pakai eh, apa? Nonton di YouTubeku yang channel yang apa? Yang video ini gitu. Aku tonton kan. Set. Cepet banget itu. Set. Aku belajarnya gimana? Dia baru ngetik apa langsung jadi. Anjir. Tadi ngetik apa ya? Akhirnya aku belajar lewat sini tadi. Gitu Mas. Jadi aku terus, wah, lewat sini aja lah. Jadi udah enak nih. Ya gitu. Jadi mungkin Mas Denny kalau mau ngajarin pakai ini, pakai apa itu? Pakai hypertext-nya, pakai yang keywordnya juga yang diaktifin ya, apa itu key-nya itu, sama mungkin agak pelan-pelan gitu. Kayak tadi dialog gini ya. Dialog. Dia, nah di sini terus pilih enter. Jadi yang lihatnya enak, oh gitu kan. Oke, lanjut ya. Keren sih, mantap mantap ini. Apa kita bisa cepat pakai ini. Nah, kita kan mau bikin ini ya form data ya ceritanya. Mau bikin form data di sini. Jadi kita cek, kita rubah di sini. Kontumnya mungkin di sini kita ganti add gitu kan. Seperti bikin add. Terus untuk list view-nya, list body-nya dia taruh di children kan di sini. Kita ganti di sini. Untuk teksnya kita pakai namanya form txt field. Nah, kita coba save. Terus tadi kan ada apa itu? Nama, stok, harga, sama description ya. Jadi kita pasang 4 gitu. Oke, kita simpan nih. Ini kan nggak berubah karena harus dirubah. Itu kan udah jadi ya kan, tuh 2, 3, 4. Oke, kita tinggal edit aja di sini. Oh, pertama, ini value itu perlu decoration untuk labelnya kita ganti nama Oyan name, nama obatnya, ceritanya nama obatnya apa, eh, medical name. Oke, terus yang kedua itu, oh ini inisialnya nggak perlu. Yang kedua itu stock, inisialnya mungkin 0 gini, stock, terus stock. Oke, terus di sini price-nya mungkin di 10.000, di sini namanya price, kita lengkapi aja price, terus terakhir ini description, 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 description. Oke, kita coba cek. Ya udah masuk ya, namanya, price-nya udah otomatis masuk, mungkin segini gitu. Oh, nah, deskripsinya apa? Oke. Oke, setelah sudah jadi di sini, apa? Kita perlu controller ya. Jadi untuk supaya datanya yang kita inputkan itu bisa ditangkap dan masuk ke network manager-nya kan kita perlu variable untuk menampungnya gitu. Nah, ada di mana kita bisa langsung taruh sebenarnya di atas ini. Kita bisa langsung taruh di atas ini kalau mau ya, teman-teman. Aku belum belajar juga untuk yang controller, text controllernya. Ada ya kayaknya. Apa itu text edit. Ada ya? Apa ya mas? Habisnya pakai final, terus mungkin ya name controller gini sama dengan edit text edit controller. Oke, kita buat 4. Di sini ada stock, terus sini ada price sama description. Nah, ini kita pasang di
setiap formnya ini ceritanya. Kayak ini name field text itu dia punya controller name controller ya kan. Terus dia punya controller namanya di sini tadi apa? Stock ya, stock controller. Terus di sini dia punya controller namanya price controller. Oke, terus di sini dia pakai description controller, pakainya description controller. Oke. Jadi udah ketika ini dimasukkan data itu controllernya udah nyimpan data. Oke, di sini untuk form sama variabelnya udah siap nih ceritanya. Nah, berarti kita tinggal bikin di sini nih di kelas network manajernya untuk menangani si add ya. Jadi contoh kita pakai apa ya? Future ini aja, future medical ya. Sebentar, kalau nggak salah tuh kembaliannya itu kan gini ya. Coba ya, kita cek tadi untuk add-nya itu dia kembaliannya itu tadi add post ya. Jadi kembalinya tuh data, ID, atribut, ke meta ya. Oke, kalau kita nggak mau nangkep data kembaliannya ini, kita bisa view-nya itu kembali kita kasih void aja ya kan. Jadi kita pakai add data contoh ya, add. Di sini kita pakai eh, ini ya, data ini. Bentar ini ya. Dia kan formatnya seperti ini gitu kan. Data, terus ada name, stock, price, description gitu. Nah, kalau mau pengen langsung cepet kan kita bisa bikin model seperti ini ya, bikin model seperti ini supaya langsung mungkin ini kita bisa buatin model yang ini name stock price sama description ini kita bisa bikin model tinggal dimasukkan ke dalam datanya apa gitu. Kita coba ya modelnya di sini kita beri nama mungkin request ya, request request model ini dot dart coba kelas apa ya, request apa ya, request model request medical gini apa, terus dia ada final string name, terus final int stock, terus dia ada final int apa tadi price ya, price sama final string description. Oke, terus kita buatin dia konstruktornya. Oke, terus kita buatin dia to JSON relationship. Oke, oke, ini udah cukup. Lalu di sini di add data ini kita butuh yang namanya request request apa tadi, request medical ya kan. Ini request gitu ya, dari data kita pakai asing di sini, coba pakai tadi ya dio post. Oke, dio post simpan kayak gini, par ini, terus ini saya pakai dio yang biasa, pakai dio yang di atas, ini kita pakai base URL medical ya kan, post datanya itu ternyata dia butuh namanya data, terus di sini inputannya itu tadi ini request titik to JSON. Nah, seperti ini. Karena dia to JSON itu dia mengubah to map ini ya kan. Dia itu to mapnya. Jadi to map itu dia dijadiin mapnya dulu. Setelah mapnya jadi itu di encode jadi JSON gitu, di encode. Akhirnya jadi string. Jadi nanti dia akan berubah menjadi seperti yang tadi itu kayak burung rawa seperti itu. Dia udah bisa otomatis dia udah di post, udah sampai sana ceritanya, sampai sana karena dia ini void, jadi dia sebenarnya nggak butuh kembalian gitu. Nah, ini sebenarnya gini doang bisa kayak gitu. Yang penting udah sampai. Nah, setelah itu nanti aku refresh gitu ceritanya. Bener nggak? Coba ya kita cek di sini istilahnya add data yang udah kita buatin kan seperti ini kan. Nah,
Oke, di sini di dalam add ini, nah di dalam yes ini kita coba pakai kita ceritanya, pakai if confirm ya. True, confirm dan confirm. Oh, berarti bisa langsung pakai ini nih. Bentar, if confirm. Oh iya. Oke, di sini saya bikin dulu tuh tadi apa itu request request model apa request medical ya kan data sama dengan request medical dia wajib name ya karena berarti name controller text ya kan terus ini stock controller text sorry ini oke kayak turunin aja text nah karena dia integer dia kita harus parsing dulu dia parsing di sini tadi apa tadi stock ya stock controller titik text oke lalu di sini juga pakai int.parse ya tadi apa oh price controller titik text oke terus di sini dia pakai this description controller text oke jangan lupa pakai koma belakangnya jadi biar ketika kita simpan dia otomatis ini ngeformat nah di sini untuk datanya udah siap nih datanya udah siap untuk kita kirim jadi kita tinggal di sini network manager ya kan oke add data datanya apa di data gitu. Oke udah dikirim ya kan udah dikirim nah, habis itu kita refresh data bener nggak ini setelah itu dia udah pop sendiri otomatis ya confirm set pop yes ya kita coba cek bener nggak ini kita refresh dulu ini apa nih reload ya oke di sini udah nggak mau dia oh masuk nih oh enggak ya ini 400 oh ini misalnya dinamik nih nggak tuh string dia ini mas to map map tapi kurang sih ini apa itu kan dia map kan mapnya itu dia data gitu Tapi kok errornya 400 jadi ya? Aneh juga ya. Apa memang 400 ya? coba ya Untuk nge-code malah. Oke. kalau oh masuk ya responnya udah masuk nih ini udah masuk ya oh, tadi salahnya di sini nih jadi si data ini kan dia mintanya dinamik ini kan apa tuh namanya map lah bukan string gitu nah tadi saya tuh string jadi di sini string jadi dia error gitu nggak mau contoh kayak di sini nih di sini di siapa di datanya ini tadi kayak di string gini nih string gini string kayak gini nih tadi kalau ini kita post kan nggak mau di nih 400 kan ya kan tadi kena 400 jadi kayak seperti ini tadi kejadiannya gitu ceritanya jadi di sini kita belajar troubleshooting ya ceritanya nah jadi kayak mama nih kita ketemu error seperti itu tuh kayak kita nggak perlu ini ya nggak perlu gelisah atau apa ya namanya kayak panik gitu kan jadi kita coba pakai dan nggak perlu langsung tiba-tiba ke Stack Overflow gitu ya kan ceritanya ya Mas Denny ya waduh kenapa ya ini ya ke Stack Overflow jadi Stack Overflow tuh nanti terakhir aja gitu kalau udah 1-2 jam gitu
kita bisa nginter sendiri kayak kita bisa kasih breakpoint gitu kan, kita kasih breakpoint di sini, kita bisa lihat tadi apa itu datanya bener apa enggak, kita bisa kasih print juga, coba print datanya seperti apa itu udah cukup sih gitu sebenarnya. Jadi di sini untuk app-nya sebenarnya udah jadi, coba ya kita tunggu ya, kita yang lebih nilai namanya contoh tolak angin ya kan. Stoknya harganya coba 25.000, obat masuk angin, obat masuk angin. Oke, dia udah masuk nih ya. Nah, seperti itu. Tapi ketika kita klik di sini dia masih ada kan, karena ketika kita di sini main homepage. Nah, ketika kita masuk ke sini, ketika dia masukin ke sini itu si belum kita clear nih ceritanya si controllernya kan ceritanya. Ini gimana ya, kita bisa langsung kontrol apa itu namanya, kayak name controller titik clear gitu. Kayak gini-gini nih, terus stock clear ini kan masuk ke widget kemarin kan gitu, stock, terus apalagi stock price controller clear sama description. Tapi teman-teman kalau bisa masukin ini ke dalam satu function gitu atau satu method, jadi semua mau nge-clear di tempat manapun kita tinggal panggil aja si method itu, jadi kita nggak sering-sering ngetik seperti ini gitu. Nah, contoh kita reload di sini, kita masukin lagi di sini nama sirup obat gitu, stoknya 4, harganya 40.000. Sirup si sirup anak gitu. Kita use di sini, masuk sirup obat sirup gitu kan. Kalau kita klik di sini dia udah kosong lagi nih, karena sudah kita clear di sini nih, di mana, di dalam sini kita udah clear ceritanya. Ini untuk add ya, ini kayak udah selesai nih, mau dilanjut atau sudah nih? Itu untuk add ya, paling untuk update nggak, kalau update tuh nanti kayak ini ketika diklik dia akan masuk ke sini, ke dalam sini, ke mana, ke form data lah gitu kan. Cuma ketika diklik masuk ke form data, terus nanti otomatis ngisi si controllernya gitu kalau mau gitu kan. Contoh form data, biasanya seperti ini, kita contoh di sini kayak kita bisa kasih medical gitu, medical tapi data gini ya. Jadi seumpama datanya itu nol gitu kan, ini kan kayak ini kita kasih nol aja kan bisa gitu. Jadi kalau datanya nol berarti dia add nih, tapi kalau datanya ada berarti dia edit gitu. Itu sebenarnya bisa kayak gitu, kita kasih di sini langsung sebenarnya bisa gitu. Jadi kayak seumpama di sini if data not is not empty ya, is data tidak sama dengan nol gini bisa. Nah baru kayak di sini name controller sama dengan data titik atribut titik name gitu. Nah ini oh iya, ini karena dia final dia nggak bisa diisi ya, oh berarti ini titik text. Nah gitu. Terus stock titik text sama dengan data atribut stock, terus apa itu price titik text sama dengan data atribut titik price sama description controller text sama dengan data titik atribut titik description. Nah ini error karena dia kan string integer kan, di to string aja, to string sama di sini to string. Nah seperti ini sudah ketika kita klik nanti udah bisa ini nih, bisa tampil nih. Kalau mau cek di mana, oh di sini nih, kita klik di sini dia bisa masuk ke situ contoh ya. Berarti di dalam kartnya ini, ketika kartnya ini diklik ya kan, berarti kita bisa kasih dia ini berapa berapa 20
Urap normalnya mana ya? Urap bed. Ya, urap bed. Apa ya? Oh ini. Nah, kita bisa kasih di sini kayak Ingwell. Iya kan? Terus di sini kita kasih on tab. Kita bisa kasih di sini data form data, terus medical medicals kita masukkan indeksnya. Nah, kayak gini. Jadi ketika ini diklik, dia kan masuk di bawah nih semuanya, ya kan? Ada semua kan. Nah, tinggal nanti kita ketika ini diklik, nah ini kita bisa kita ganti dengan update gitu. Contohnya gimana? Di sini ini kita bisa kasih kondisi gitu, kayak data sama dengan 0 gini kan, dia add, kalau nggak 0 dia update gitu. Ini consent kita hapus kayak gini, dia kan update nih ceritanya kan. Terus kita masuk ke sini network lagi, kita contoh bikin yang versi update ya, future void add update data gitu ya, update data request request untuk medical, kita kasih asing. Lalu di sini kita bisa pakai tadi dio put. Nah, kita kalau ada pakainya put ya kan, dio put. Saya di sini pakai underscore dio. Nah, ID-nya. Nah, di sini kita bisa pakai yang tadi base URL medical, terus request ini request medical persen titik. Oh, nggak ada ID-nya, nggak masuk ya. Sebentar, berarti di update ini saya kasih di sini ID int ID. Kita pakai ID ini seperti ini put, terus datanya di sini data, di sini kita pakai request to map. Nah, seperti ini. Terus di home-nya sini, nah kita bisa pakai di sini ya kan. Nah, ini kan tadi wait untuk si add kan, berarti di sini kita kasih data if data sama dengan 0 ya kan, kita pakai ini. Tapi else-nya kan berarti dia ada datanya, kita pakai wait look manager, kita update datanya, ID-nya kita ambil dari data dot ID. Sebentar. Oh, ini jangan pakai data berarti. Kita pakai benar ini medical. Ini aja deh. Data, tapi di sini kita nggak pakai data. Sebentar. Request. Oke, ini request data.id. Nah, seperti ini. Jadi ketika dia update nanti ID-nya diambil sama request-nya ya. Terus habis itu dia nge-refresh. Kita coba si paracetamol, kita edit ini obat untuk anak kecil. Nih, berubah ya, obat untuk anak kecil. Untuk ini kita edit lagi obat batuk gitu. Batuk berdahak. Kita simpan. Nah, ada ya di sini ya obat berdahak. Oke. Sekalian untuk ini ya delete-nya ya berarti ya. Oke, kalau untuk delete itu kita bisa taruh aja di sini aja nanti. Delete di sini, coba ya di samping sini. Bisa pakai di sini. Button di sini kita kasih delete.
ya kan, terus delete di sini, terus on ininya berarti yes confirm, oh dia ada. Oke, kita bisa langsung taruh di sini aja kalau mau. Nanti kita bikin dulu sebentar, ini baterainya tinggal 9%. Yes, lagi ya, future void delete data int id. Nah, itu butuh id aja, kita kasih asing. Ini dio delete, nah, dia tahu langsung delete nih, keren ya. Nah, wait delete, oh dia taruh di sini nih. Oke, nah taruh sini, ini untuk tadi base URL, ini medical. Oke, terus ID-nya pakai ID, ini nggak perlu. Nah, datanya udah siap nih, base-nya tinggal kita masukin ke dalam sini. Kita mau taruh di sini tadi ya, coba ya. Log manager, delete, terus di sini ada data ID. Data ID cannot unconditional receiver name. ID ini datanya, oh sorry, berarti ini bukan data yang dari atas sini. Sebentar, data medical. Oh, oke. Nah, delete ini kita anggap aja datanya udah pasti ada ya ceritanya. Jadi kita giniin aja. Jadi untuk delete ini kita kasih kondisi aja, berarti kan if data tidak sama dengan 0. Oke. Jadi kalau kita add dia nggak ada ya kan, tapi kalau kita edit dia muncul gitu. Untuk backgroundnya kita kasih red aja ya. Oh, red. Klik. Delete ya ceritanya. Coba. Si siapa nih? Oh, si Mixa Grip nih, kayak Maghrib nih, deleted. Nah, kenapa nggak hilang? Kayak karena dia nggak nge-refresh ya, like. Jadi kita kasih di sini. Ya, kita hilangin dulu. Kita kasih wait di sini. Kita kasih asing di sini. Lalu kita di sini kita kasih wait untuk refresh data juga di sini. Coba reload. Gripnya udah hilang. Rhinosnya 2 ini kita hilangin aja satu. Oke, di sini untuk CRUD-nya udah jadi. Jadi presentasi untuk hari ini kayaknya udah selesai. Jadi untuk event selanjutnya nanti di hari Kamis sama Mas Denny bahas tentang local storage. Nah, setelah itu nanti ada tugas dari Mas Denny untuk minggu ini.